Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu firman-Mu, berbicaralah kepada kami, karena hanya melalui firman-Mu kami boleh hidup. Berkatilah kami membaca, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sudah sampai di Ibrani pasal 2. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Ibrani 2, 1 sampai 4. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Tema renungan kita, mengindahkan pesan Tuhan. Dalam film-film kolosal kerajaan kuno, kita sering menyaksikan bahwa saat petugas kerajaan membacakan surat perintah raja, semua orang yang mendengarnya harus berlutut. Rakyat menghormati titah raja, meskipun sang raja tidak hadir. Petugas kerajaan yang membaca surat itu mewakili kehadiran sang raja, dan rakyat harus mentaati perintah yang dibacakan sebagai ungkapan ketundukan terhadap raja. Gambaran seperti itu terlihat jelas dalam Ibrani pasal 2. Pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan malaikat itu penting dan tetap berlaku di ayat 2 tadi. Pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap pesan tersebut akan mendapat ganjaran yang setimpal. Penulis Ibrani menegaskan bahwa orang Yahudi sangat menghargai dan menghormati pesan yang disampaikan para malaikat. Lebih-lebih jika pesan itu disampaikan langsung oleh Tuhan sendiri. Mereka seharusnya lebih mengindahkan dan lebih sungguh-sungguh mentaatinya. Ayat 3. Yesus Kristus datang membawa kabar keselamatan bagi semua orang. Seharusnya mereka mendengarkan Dia, membuka hati terhadap pesan yang Ia sampaikan secara langsung, sebab Ia adalah Allah sendiri. Sama seperti Allah menyertai pelayanan anaknya Yesus Kristus, Allah juga meneguhkan kesaksian para rasul. Pelayanan para rasul disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, bahkan disertai dengan kuasa dan penyertaan Roh Kudus melalui kehendak-Nya. Pesan firman Tuhan yang mereka sampaikan didengar oleh umat, sehingga banyak orang yang merespons berita firman itu dan bertobat. Berita yang disampaikan Yesus Kristus dan murid-muridnya adalah berita tentang keselamatan yang besar, dengan maksud agar banyak orang datang kepada Allah dan bertobat. Bagaimana mungkin manusia menutup mata terhadap pesan Kristus itu? Hanya orang bebal yang mengeraskan dan menutup hati terhadap kabar keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terkadang kita ragu dan takut memberitakan Injil kepada orang lain
karena kita menganggap pemberitaan Injil sebagai pengkristenan dan perampasan kebebasan beragama. Pikiran seperti itu keliru, karena memberitakan Injil bukanlah memaksa orang untuk menjadi Kristen atau merampas kebebasan menentukan kepercayaan, melainkan memberitakan kabar baik dari Tuhan dan melaksanakan amanat agungnya agar banyak orang diselamatkan dari hukuman dosa serta bertumbuh dalam pengenalan Allah yang sejati. Tuhan yang menyertai pemberitaan para rasul akan menyertai pemberitaan Injil yang kita lakukan. Apakah Anda setia merespons pesan yang disampaikan dalam firman Tuhan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu menolong kami mengerti bahwa Injil yang dipercayakan kepada kami adalah Injil yang disertai dengan penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus. Biarlah kami diberikan keberanian untuk membagikan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara.